Baik, terima kasih Prof. Tadi saya sesuai dengan judul disertasi bahwa variabel-variabel yang berpengaruh kepada PDRT dalam sektor pariwisata, di mana sektor PDRT tersebut akan berpengaruh terhadap tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan. Yang tadi disampaikan tentang investasi adalah bagian daripada PMA dan PMDN, penanaman modal lebih dan penanaman modal asing. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, mengatakan bahwa bagaimana perannya investasi, karena investasi bagian dari variabel 1 dan 2 di hasil penelitian kami. Terima kasih. Ya, jadi penegasannya adalah bagaimana mendapatkan investasi dalam bidang pariwisata. Makanya saya ingin penegasan, mendatangkan pariwisata atau mendatangkan investor untuk investasi, dua beda. Ini penegasan aja nih. Baik, terima kasih Pak. Inti daripada disertasi saya adalah mendatangkan pariwisata wisatawan ke wilayah Jawa Tengah. Jadi untuk mendatangkan wisatawan, karena dipahami bahwa berdasarkan hasil penelitian investasinya masih rendah, investasinya tinggi, maka wisatawan akan banyak datang ke Jawa Tengah. Wisatawan datang ke Jawa Tengah, maka UMKM di Jawa Tengah itu juga bisa berkembang. Dan nanti bisa mau belanja, melakukan biaya-biaya, dan tentunya juga akan berdampak kepada penurunan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Oke, saudara masih galau. Pertanyaannya sudah sana. Mendatangkan wisatawan atau mendatangkan investor untuk wisata? Mendatangkan wisatawan ke Jawa Tengah. Oke ya, mendatangkan wisatawan. Lalu fungsinya variabel investasi apa? Baik, terima kasih. Variabel investasi adalah untuk menunjang infrastruktur, menunjang sarana prasarana pariwisata. Bagaimana pariwisata bisa berkembang bila mana tidak ada investasi? Nah, kalau investasi yang diharapkan hanya dari wilayah Jawa Tengah, maka peluangnya tidak terlalu besar. Maka tadi peneliti menyampaikan bahwa peluang untuk mendapatkan berinvestasi Jawa Tengah cukup tinggi. Kenapa? Karena tenaga kerja UMP, UMK di Jawa Tengah itu lebih rendah dibandingkan UMP, UMK di wilayah lainnya. Nah, dengan dan banyaknya investasi di bidang pariwisata ya di Jawa Tengah, insya Allah akan menambah kedatangan wisatawan ke wilayah Jawa Tengah. Oke. Menurut penelitian di luar negeri dan sudah dipublikasikan pada tahun 2018 bahwa faktor yang menghambat investasi ya, di Indonesia itu ada 3 hal. Satu adalah infrastruktur, kedua adalah logistik, ketiga birokrasi. Ini untuk menghambat ini. Nah, infrastruktur akhirnya sudah mulai dibaca oleh pemerintah, maka dibangunlah infrastruktur darat, laut, udara. Darat adanya jalan tol, laut adanya tol laut, ya. Lalu udara dibuatlah bandara-bandara. Itu salah satunya untuk penunjang. Yang kedua logistik. Salah satunya logistik, belum meratanya logistik, terutama adalah listrik. Ya, masih biarpet. Ya, kalau di Jawa Tengah biarpet itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang tidak biasa. Sudah terbiasa sudah biarpet. Ya. Bagaimana pariwisata akan datang kalau listriknya tidak tunjang? Ya. Nah, yang terakhir adalah birokrasi. Ya. Sudah menjadi permasalahan. Kenapa harus dipercepat kalau bisa diperlambat? Adalah investasi yang menghambat. Nah, ini kan kaitannya dengan pariwisata. Ya, kalau pariwisata itu kan satu, orang akan datang karena destinasinya. Tidak mungkin orang wisatawan asing datang ke Jawa Tengah kalau tidak melihat Candi Borobudur. Orang tidak mungkin wisatawan datang ke Bali
melihat keindahan pantai dan alam. Ya, itu dia tidak lihat itu, sehingga tidak menarik investor. Nah sekarang Anda kan dalam disertasinya salah satu variabelnya kan bicara investor. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, kan gitu ya, yang dimaksud dengan investasi adalah ya, karena Anda dulu tentang investasi mendatangkan ya, investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Keterkaitannya dengan disertasi Anda adalah untuk meningkatkan pariwisata. Jadi penegasan itu penting, karena disertasi Anda bukan mendatangkan wisatawan, adalah mendatangkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia untuk menunjang wisatawan. Itu harus tegas. Jadi nanti nggak ditanya nih, kamu laki atau perempuan? Oh enggak lah, saya tengah-tengahnya aja. Ya. Nah itu ketegasan dokter ekonomi. Baik dok. Ya, oke. Ya. Yang ketiga, ya, tahun 2019 jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia tahun 2019 nih, di akhir ujung penelitian Anda. Ya, sayangnya Anda tidak menampilkan data seluruhnya, Anda di Jawa Tengah. Jumlah wisatawan yang datang di Indonesia 16.106.954 wisatawan. 16 juta. Berhentilah di 2019. Berhentilah 2019. 2020 datang Covid. 2020 jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia hanya berjumlah 4.052.923 wisatawan. Itu Indonesia. Kalau dipecah lagi ke Jawa Tengah, itu data yang tercatat di Anda. Uang yang masuk, itu ya, uang yang masuk sampai tahun 2019 16,9 miliar US dollar. Ya, 2020 turun 81%. Itu ya. Nah ini kaitannya dengan apa? Dengan tenaga kerja. Kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana Anda menyikapi 2 tahun terakhir bangsa Indonesia dilanda dengan pandemi dan salah satunya yang sangat terpuruk adalah pariwisata. Bagaimana pemikiran seorang calon dokter, ya, Irwan Agus, ya, untuk membenahi pariwisata yang saat ini sedang terpuruk dan saat ini yang sudah mulai akan bangkit kembali. Silakan. Baik, terima kasih. Tentunya kita pahami dari akar masalah bahwa ini dampak daripada COVID. Maka solusi pertama bagaimana kita memberantas COVID itu sendiri. Dan sudah dipastikan COVID-19 itu tidak akan bisa berakhir. Maka kebijakan yang harus ditempuh, Pemda harus melaksanakan atau membuka pariwisata itu berdampingan dengan COVID. Itu harus dilakukan. Harus sekali bahwa prokes atau protokol kesehatan tetap dilakukan, tapi wisatawan tetap dibuka. Yang kedua, bahwa melakukan pembenahan ya, terhadap objek pariwisata. Seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal, bahwa bagaimana investasi asing akan masuk kalau seandainya pelayanan publiknya juga tidak maksimum. Maka transparansi pelayanan publik juga harus diupayakan, termasuk kemudahan wisatawan asing untuk bisa datang ke Indonesia, ya kemudahan datang ke wilayah Jawa Tengah. Kemudian fasilitas penunjang infrastruktur, hotel, transportasi jalan itu juga harus dipersiapkan oleh pemerintah. Karena disampaikan tadi oleh Pak Faisal bahwa infrastruktur kalau seandainya tidak disiapkan, bagaimana orang akan berkunjung ke objek wisata kalau seandainya untuk berjalan sana juga tidak agak sulit. Kemudian yang lebih pokok lagi, bagaimana kita mempromosikan objek-objek wisata di Jawa Tengah. Sementara kita hanya tahu Borobudur, Karimun Jawa, padahal kalau seandainya kita lebih jauh, banyak sekali objek wisata Jawa Tengah yang sangat luar biasa bisa dikunjungi oleh wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Nah, promosi yang kurang ini juga sangat berpengaruh selain pada infrastruktur tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, jadi promosi ya. Jadi kalau perasa Pak Irwan ke luar negeri
sudah tersedia. Tapi kalau kita datang ke bandara di Nusantara, saya dengan tidak mengurangi rasa hormat, sangat sukar ditanya itu. Malah yang lebih banyak itu adalah tawaran taksi aja di mana-mana. Ya. Baik, terakhir tahun 2024 ini terjadi pesta demokrasi. Ya, tahun 2024. Sebelum 2024, pada Oktober 2023 itu hampir sekitar 15 kepala daerah gubernur ya akan di off-kan ya. Nah, salah satunya adalah gubernur yang di off-kan itu di Aceh ya tahun 2023. Nah, bagaimana kalau PLT nanti ya, karena kalau PLT itu hak prerogatif presiden nanti akan menentukan kepala daerah. Nah, kebetulan saya sudah bocoran kepala daerah tahun 2023 itu salah satu kandidatnya adalah Dr. Irwan Agus nih kalau lulus. Apa yang Anda harus lakukan? Baik, Mas Rob. Berandai-andai. Oke, nggak berandai-andai. Ini A1 ini. Anda jangan berandai-andai. Ya, Anda jangan berandai-andai. Anda orang mana? Coba di Aceh kamu jadi gubernur, apa yang Anda lakukan tentang pariwisata? Tentunya pertama saya akan mendata objek-objek pariwisata di wilayah Aceh. Kemudian melakukan klasifikasi dan klasterisasi. Hal ini kita lakukan untuk mengambil suatu keputusan skala prioritas. Objek-objek mana saja yang bisa kita kembangkan dalam waktu dekat dan dapat menghasilkan pengunjung wisata datang ke Aceh. Kemudian juga kita mengevaluasi peta jalan jauh mana kemudahan-kemudahan orang untuk berkunjung ke objek-objek wisata. Yang ketiga, bila mana semua infrastruktur sarana wisata sudah disiapkan, kita harus mampu melakukan promosi-promosi keluar, apakah itu ke wilayah lain di provinsi lain maupun ke tingkat internasional. Dan demikian insya Allah banyak wisatawan datang ke Aceh dan saya terpilih kembali untuk berikutnya. Saya pikir Anda cocok lah ya jadi gubernur Aceh ya. Tapi ini terakhir, ya tadi terakhir sekali. Ada pilihan. Anda ingin tetap mempertahankan menjadi wakil rektor 1 atau menjadi gubernur saja? Saya sudah berniat dalam hal itu saya berjalan. Saya berkiprah di dunia pendidikan dari umur 19 tahun saya bekerja di dunia pendidikan. Saya sudah lebih 39 tahun berkecimpung di pendidikan dan tentunya apalagi Pak Rektor sangat baik, kemudian kami bersahabat cukup lama. Saya memilih menjadi wakil rektor 1 mendampingi Pak Rektor. Halo Pak Jokowi, jadi Pak Irwan menolak tawaran Anda untuk menjadi gubernur Aceh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promo Medus, Bapak ini pemerintah mungkin akan menaikkan BBM. Ya. Dan dengan demikian dampaknya sangat kuat. Tentu harga-harga akan cenderung naik. Dan dengan demikian inflasi juga akan terjadi. Dan mohon dijelaskan apakah ini akan berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata di Jawa Tengah? Baik, terima kasih Pak Dr. Karno. Tentunya
transportasi naik, kembali saya katakan daya beli ya. Kalau seandainya kemampuan masyarakatnya menurun, kemudian biaya pengeluarannya tinggi, tentunya di mana pariwisata itu bagian yang saya katakan belum menjadi suatu kebutuhan primer untuk di Indonesia. Ya, jadi tentunya mereka akan memilih kebutuhan primernya dibandingkan kebutuhan sekundernya. Maka otomatis kenaikan BBM itu sangat berpengaruh terhadap inflasi dan berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Dan ini berdampak pula pengurangan tenaga kerja dan meningkatnya kemiskinan. Demikian. Iya, artinya bahwa pendapatan masyarakat turun. Pendapatan masyarakat turun ini pasti pembelanjaannya dari berbagai kebutuhan termasuk di sektor pariwisata juga akan turun, gitu ya. Dan tadi ada investasi asing, kalau saya lihat di Jogja itu biasanya investasi asing itu nampak pada hotel-hotel berbintang, gitu ya. Tapi juga ada investasi dalam negeri di pasar kembang itu kan banyak. Orang asing pun banyak yang di situ, jadi dia juga akan melihat cari harga yang murah. Jadi tingkat pendapatan orang asing tidak semuanya tinggi, tidak menjadi hotel berbintang. Justru barangkali yang dari Jakarta kayak menjadi hotel berbintang. Gitu. Jadi investasi asing ini menyediakan sarana bagaimana supaya banyak wisata masuk daerah Jakarta. Sekiranya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, pimpinan sidang, Pak Profesor Diego, Prof. Linda, dan Prof. Hamid. Saya sebagai promotor tentunya tidak boleh puji, ya, tapi saya akan memberikan ulasan daripada disertasi yang dibuat oleh peneliti. Pertama, bahwa disertasi yang dibuat peneliti itu sangat strategis. Ada 3 pertimbangan yang mengatakan bahwa penelitian disertasi bidang pariwisata itu kenapa strategis. Yang pertama, bahwa 3 tahun terakhir sebelum COVID, penerimaan devisa yang terbesar itu dari sektor pariwisata. Itu yang pertama. Jadi yang lain komoditi lain turun, tapi pariwisata 3 tahun terakhir menempati yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah menggariskan suatu kebijakan tentang 10 destination under Bali. Salah satu diantaranya adalah Jawa Tengah. Jadi penelitian ini menunjang satu program yang dikembangkan oleh pemerintah dalam mensukseskan 10 destination under Bali. Yang ketiga, kita tahu bahwa Money Corporation, Money & Co, sebagai lembaga konsultan dunia di bidang pariwisata menyatakan Indonesia adalah negara terindah nomor 1 di dunia dari 50 negara di dunia dengan skor 7,77. Jadi penelitian ini sangat strategis dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada. Nah, oleh karena itu saya berharap sebagai promotor Anda harus mengoptimalisasikan nilai atau daya guna dari disertasi ini. Dalam disertasi ini ada 2 daya guna yang itu. Yang pertama adalah kontribusi terhadap keilmuan. Anda sudah membangun tadi paradigma atau model yang bisa digeneralisasikan untuk penelitian yang sama pada tempat waktu yang berbeda. Itu sudah berikan kontribusi. Tinggal yang kedua, tadi sudah ditanyakan juga oleh para penelaahan, sejauh mana kontribusi, implikasi dan seterusnya. Nah, di disertasi itu harus memberikan kontribusi terhadap kebijakan. Dalam optimalisasi bagaimana meningkatkan PAD, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan. Secara sistem dalam disertasi ini sudah terpenuhi. Input adalah potensi pariwisata. Saya sudah gambarkan tadi. Ya. Jawa Tengah memiliki 3 potensi dasar dalam pariwisata, yaitu nature, culture, dan handmade. Itu terpenuhi. Nah, tinggal dalam proses ini bagaimana menghasilkan output tadi. Outputnya sudah ditetapkan PDRB. Nah, jadi proses ini bagaimana dari input yang dimiliki secara optimal menghasilkan PDRB yang tinggi. Nah, ini perlu ada implikasi pada kebijakan.
sebagai dasar operasional untuk meningkatkan itu. Nah, saya minta pada saudara untuk mensosialisasikan. Di dalam saran saya sudah lihat beberapa hal yang perlu. Sehingga dengan demikian PDB yang naik akan menghasilkan, jadi outputnya adalah PDB, prosesnya tadi mengoptimalisasikan potensi, kemudian outcome-nya adalah penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan. Jadi dalam konteks disertasi saudara peneliti ini betul-betul sudah merupakan sesuatu kaidah penelitian yang merepresentasikan disertasi seperti ini. Kenapa? Salah satu di antaranya sudah dibuktikan bahwa model itu memenuhi kriteria the goodness of an economic model. Nah, tadi saran dari ini, tolong saudara kembangkan, terutama yang memberikan indikasi terhadap kebijakan. Terima kasih para penelaah yang sudah memberikan masukan, pertanyaan, dan ini memudahkan saya dari mulai tingkat SOP ya sampai dengan SAP, sampai dengan tingkat tertutup, sampai dengan saya bisa bekerja dengan baik dengan Promopendus karena bantuan dari masukan-masukan kita. Dan atas kepercayaan pada saya dan kopromotor, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Borobudur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah ujian promosi doktor ekonomi pada pagi hari ini atas nama Bapak Irwan Agus. Saya akhiri peran saya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Faisal Safiago yang telah memimpin jalannya ujian sidang pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah sesi tanya jawab ujian sidang terbuka promosi doktor. Terima kasih kepada para penguji, Profesor Dr. Abdul Mahmud MSc, Profesor Dr. Muhammad Haritha SEMM, Profesor Dr. Faisal Santiago, juga kepada promotor, terima kasih Profesor Dr. M. Siddiq Priyadana MS, dan co-promotor Bapak Dr. Karno SEMM. Bapak Ibu yang terhormat, untuk sementara kami akan mengadakan sidang tertutup untuk menentukan nilai ujian pada pagi hari ini. Untuk itu, sidang akan kami skor kepada saudara Promopendus bisa kembali ke tempat untuk nanti selanjutnya. Untuk itu sidang kami skor untuk sementara. Terima kasih. Untuk sementara Dewan Penguji akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.